karena pandemi COVID-19, banyak sekolah yang terpaksa diliburkan. Kegiatan belajar mengajar pun tidak bisa dilakukan secara tatap muka dan harus secara online. Namun banyak kendala yang dialami oleh para siswa, mulai dari keterbatasan dana untuk membeli kuota internet hingga kesulitan mencari koneksi internet yang lebih baik. Namun, bagi gadis dari pedesaan di Sarawak, Malaysia ini, pendidikan adalah segalanya. Meskipun koneksi internet di tempatnya buruk, ia tetap tidak berhenti untuk terus belajar. Dalam foto yang diunggah di akun Facebook SMK Tinggi Sarikei, yaitu sekolah negeri yang berada di area Sarikei, menangkap momen salah satu siswanya, yakni seorang gadis 13 tahun yang bernama Heliana, duduk di bawah terik matahari. Heliana tampak memegang smartphone pada salah satu tangannya dan kertas pada pangkuannya. Ia tampak fokus mengerjakan tugasnya di bawah panasnya matahari. Ia terpaksa duduk di bawah sinar matahari karena sinyal internet di rumah panjangnya sangat buruk. Sebenarnya Heliana tidak sendiri. Banyak siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar online karena masalah sinyal. Siswa di Indonesia pun juga mengalami hal yang sama. Adapun masalah yang dialami oleh para siswa yang berasal dari keluarga kurang beruntung. Mereka bahkan tidak punya smartphone untuk belajar. Terkadang guru mereka akan mengirim SMS ke handphone orang tua murid atau mengantarkan secara langsung untuk memberikan materi ujian. Anak-anak ini terus berusaha untuk belajar demi mengejar pendidikannya apapun kesulitan yang mereka hadapi. Semangat terus adik-adik, semoga pandemi ini bisa segera berlalu dan kalian bisa bersekolah seperti biasa. Di India, murid bisa bayar sekolah dengan sampah plastik. Di luar sana masih banyak anak yang kurang beruntung dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Kondisi ekonomi terkadang memaksa mereka untuk mencari nafkah demi membantu orang tuanya, sehingga membuat mereka tidak bisa pergi ke sekolah. Keadaan seperti ini sering terjadi di negara berkembang, salah satunya India dengan populasinya yang besar. Namun, sebuah sekolah kecil di India memberikan kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu agar bisa pergi ke sekolah dengan menerima sampah plastik sebagai uang sekolah. Akshar Foundation merupakan sekolah yang berlokasi di Desa Pamohi, Guwahati, India, didirikan bersama oleh Parmita Sharma dan Mazin Mukhtar. Sekolah ini menawarkan pendidikan yang tidak konvensional demi membantu muridnya mengeksplorasi kreativitasnya sendiri. Sejak 6 bulan lalu, sekolah ini menerapkan program daur ulang sehingga muridnya dapat hidup dengan cara yang ramah lingkungan. Dilaporkan oleh Homeground, murid akan pergi ke rumah-rumah dan mengumpulkan sampah, lalu memilahnya di sekolah. Proses daur ulang dilakukan oleh muridnya dari awal hingga akhir. Dengan program ini, Akshar berupaya agar lebih banyak lagi anak yang bergabung pergi ke sekolah tanpa menjadi beban ekonomi bagi keluarganya. Di saat yang sama, daur ulang limbah plastik juga dapat menumbuhkan rasa kesadaran pada lingkungan di desa kecil. Dari sebuah desa kecil, perlahan perubahan terjadi. Masalah pembuangan limbah bisa teratasi, anak-anak bisa pergi ke sekolah. Remaja di Malaysia berhenti sekolah demi jaga neneknya yang buta. Anak lelaki bernama Syawal Mukhris Razak berusia 14 tahun tidak mau pergi ke sekolah karena ingin menjaga neneknya yang buta. Kisah ini tentu membuat publik bersimpati padanya. Syawal sering tidak masuk sekolah, gurunya pun mencarinya. Ternyata Syawal menjaga neneknya yang telah kehilangan penglihatannya sejak 10 tahun lalu karena kecelakaan. Sang nenek telah menjaga Syawal sejak kecil. Kini Syawal ingin membalas budi dengan merawat dan membantunya berjualan kue. Syawal rupanya mendapat peringatan dari sekolah, namun tidak ada balasan dari surat peringatan ini. Bahkan ternyata pihak pemerintah ingin membantu Syawal agar dapat kembali bersekolah. Syawal akhirnya mendapatkan bantuan dari Departemen Pendidikan. Semoga Syawal dapat cepat kembali ke sekolah ya. Anak penjual sate jadi lulusan terbaik di kampus. Kisah inspiratif ini datang dari Siti Marfuah, wanita 26 tahun lulusan terbaik Universitas Tidar ini adalah anak dari sepasang penjual sate sederhana di kota Magelang. Siti lulus dengan IPK 3,87 di program studi akuntansi. Orang tua Siti menghidupi 5 anaknya dengan berjualan sate, tapi mereka tidak punya cukup biaya untuk membiayai pendidikan Siti. Sejak SD, Siti sudah bisa bekerja demi membiayai pendidikan sekolahnya sendiri. Setelah lulus dari SMA, Siti bekerja selama 5 tahun demi biaya kuliah. Siti bekerja mulai mengajar kursus anak-anak hingga membantu membuat kue. Hasil kerja kerasnya terbayarkan. Di hari Sabtu lalu, Siti dinobatkan sebagai wisudawati terbaik di kampusnya. Hal ini membuat orang tuanya terharu, hingga membagikan sate secara gratis untuk siapapun di pesta kelulusan. Siti pun tidak malu membantu orang tuanya membagikan sate kepada teman dan dosennya. Melalui Jawa Pos, Siti mengaku tidak pernah malu dengan status ekonomi keluarganya. Hal itu justru yang membuatnya termotivasi dan bekerja keras. Bocah S dikeluarkan dari sekolahnya yang baru.
Wang Fuman atau yang dikenal dengan bocah es yang viral itu kini dikeluarkan dari sekolahnya yang baru setelah seminggu bersekolah. Ada apa? Wang Fuman dulu harus berjalan tiap harinya sejauh 4,5 km dengan suhu minus 9 derajat Celcius untuk sampai ke sekolah. Setelah fotonya jadi viral, pemerintah setempat membantunya. Kepala sekolah di Xinhua School di Yunnan membantu anak itu dan memasukkannya ke sekolah asrama, yang berarti ia tidak perlu lagi berjalan jauh setiap harinya. Namun setelah seminggu bersekolah di sana, kepala sekolah barunya mengambil keputusan pahit. Kepala sekolahnya kewalahan karena banyak permintaan dari lembaga pemerintah dan juga berbagai wawancara media lokal yang membuatnya tertekan. Hingga akhirnya bocah itu terpaksa dikeluarkan dari sekolah. Ayah Wang diminta untuk membawa kembali putranya ke sekolah sebelumnya. Tentu saja Wang sedih atas kenyataan ini karena kini ia harus kembali melalui perjalanan jauh ke sekolah dengan suhu yang dingin. Tapi tetaplah kuat, Wang.